Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa firman Tuhan itu suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya kita pernah bahkan sering mengalami pertolongan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan kalau kita boleh ada di tahun yang baru dan boleh meninggalkan tahun yang lama, kita harus percaya dan yakini dan akui bahwa ini semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, apa respon kita? Apa yang dituntut dari saudara dan saya ketika kita mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Kita belajar dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 5, ketika umat Allah mengalami pertolongan Tuhan, musuh-musuh dikalahkan, sehingga mereka bisa hidup tenang kembali, bisa kembali ke daerahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh umat pada waktu itu ketika mengalami pertolongan Tuhan, dan ini juga yang patut kita contohi dan teladani dalam hidup kita. Yang pertama yang dituntut dari kita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ayat 1, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Aku mau meninggikan Engkau. Jadi ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, reaksi kita, respon kita yang pertama adalah kita harus meninggikan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan, kita harus menaikkan puji-pujian kepadanya karena pertolongan dan campur tangannya atas hidup kita. Sama seperti yang dilakukan umat, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau. Sama dengan artinya aku mau memuliakan Engkau. Itulah yang harus senantiasa kita buat, kita lakukan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita banyak sekali mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tanda-tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, pertolongan yang satu ke pertolongan yang lain, mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Karena itu hendaknya kita meresponinya dengan kita harus mau meninggikan Tuhan. Jadi mari kita selalu meninggikan Tuhan. Kita harus senantiasa memuliakan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, respon kita masih dalam ayat 1 bagian B, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Hal yang kedua yang kita lakukan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, mujizat, ataupun campur tangan Tuhan dalam hidup kita adalah menaikkan syukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti kacang yang lupa kulitnya, yang tidak mau dan tidak bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan dan campur tangannya dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi umat yang tidak tahu berterima kasih atas segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Karena itu ketika kita mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, mari kita jangan lupa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Menyanyikan syukur kepada Tuhan, bibir mulut kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan atas kehidupan kita yang seperti itu. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, saya percaya Tuhan senang. Kalau kita menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sebagai umat, mari kita senantiasa menaikkan syukur atas segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan dalam ayat 4, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Jadi hal yang ketiga yang dituntut dari kita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan adalah mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut. Artinya bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan, kita punya pengalaman hidup, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Itu menjadi pengalaman iman yang sangat berharga dalam hidup kita, dan itu menolong kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan, untuk kita terus berharap kepada Tuhan, untuk kita terus berlindung kepada Tuhan saja, karena Dia Tuhan yang sangat bisa dipercayai, bisa menjadi andalan atas hidup kita, karena kita sudah punya pengalaman masa-masa lalu. Bagaimana Tuhan menolong kita, campur tangan atas hidup kita, itu juga menjadi dasar kita, alasan kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, yang ketiga yang dituntut dari kita adalah mari kita terus mengandalkan Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, persoalan rumit, serumit apapun dalam hidup, resesi, krisis apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan saja. Kita hanya tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya percaya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengecewakan kita. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kami mengalami pertolongan Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa meninggikan Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.